Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada hari ini adalah hari Jumat, saudara. Dan saya yakin dan percaya saudara sudah diberkati Tuhan lewat ibadah Sabat Shalom kemarin di hari Kamis, secara khusus di special event kenaikan Kristus. Nah, pada hari ini kita tetap merenungkan firman Tuhan, saudara, karena tema yang dalam Alkitab ini Mazmur 73, yaitu bicara tentang pergumulan dan pengharapan. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Nyatakan isi hatimu, maksud tujuanmu bagi kami, supaya kami sadar bahwa hidup kami ini tidak boleh iri kepada melihat orang yang sukses. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 73, saudara. Nanti kita akan baca yaitu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti lanjut ke ayat 26. Ini adalah firman Tuhan yang sangat realistis, yang menjawab setiap keluh kesah kita menghadapi segala sesuatu. Tadi yang saya sampaikan dalam doa kita, jangan sampai engkau iri dengan kesuksesan orang, tanda seru. Double quote, saudara, sebenarnya kalimat itu. Ayat pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kita tahu ya saudara, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Cari orang tulus sudah susah hari-hari ini. Cari orang yang baik, yang bersih hatinya juga susah. Jadi tulus hati dan bersih hati itu dua bagian yang berjalan secara beriringan. Apa sih arti tulus itu? Mengerjakan sesuatu, menolong sesuatu tidak perlu diekspos. Berbuat sesuatu tidak perlu di-declare di mana-mana. Tapi mengerjakan sesuatu bahkan tersembunyi, tetapi orang tahu supaya orang itu memuji Tuhan. Itu baik sekali, saudara. Jadi tulus itu engkau menolong orang tanpa ada iming-iming di balik semuanya itu. Nah, di ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu, ayat yang ketiga, kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kan saudara kita lihat, waduh Pak, kenapa ya Pak? Tuh orang padahal Pak, dia tidak percaya pada Tuhan loh Pak. Tapi orangnya sehat, diberkati Tuhan, bisnisnya ke jalannya baik-baik saja. Tapi kenapa ya Pak, kita dalam Tuhan selalu kita itu susah sekali Pak dalam banyak hal. Ingat baik-baik, ini pola pikir kita harus diubah. Kenapa kita harus melihat orang itu yang tidak kenal Tuhan itu dalam kesuksesan dia menjadi parameter kita? Tidak boleh. Ketika kita melihat mereka menjadi parameter ukuran bagi kita, di saat bersamaan engkau sedang melecehkan dirimu. Karena kita adalah orang benar. Dari awal-awal perenungan firman Tuhan Mazmur ini, orang benar pasti dibela Tuhan. Orang benar tidak akan pernah duduk minta-minta roti. Itu firman Tuhan sudah jelas. Orang benar pasti akan dikasih makan waktu dia tidur. Itu firman Tuhan sudah jelas tentang kalimat itu. Makanya stop untuk membuat hidupmu menjadi orang lain, hidup itu menjadi parameter buat engkau. Dan orang itu yang menjadi ukuran buat engkau adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Untuk apa? Untuk apa engkau pusingkan dengan berkat orang? Maka hari ini engkau tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Itu sudah lebih daripada cukup. Saudara, saya mau ingatkan bagi kita. Ukuran damai dan bahagia itu bukan karena apa yang kau miliki. Tapi ukuran damai dan bahagia itu ketika hari ini dalam kesulitan apapun, kekurangan engkau tetap bersyukur pada Tuhan. Karena banyak orang punya segalanya, tapi belum tentu dia bisa menikmati tentang hal itu. Hari ini engkau bisa menikmati itu. Aduh Pak Pendeta, tapi lebih enak lagi kalau aku berkecukupan, aku bisa menikmati. Itu idealis. Tapi ingat, ada saatnya sudah untuk mengerti hidup ini check and balancing. Ada saatnya suffering, tapi juga ada saatnya berkat. Maka di ayat yang terakhir, di dalam poin yang akan saya sampaikan, 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kendati kalimatnya adalah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi aku tahu gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh saudara menjadi rema bagi saudara untuk engkau lakukan dalam kehidupanmu tiap-tiap hari. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami diingatkan kembali tidak boleh mengukur hidup kami dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kami mau belajar hari ini bersyukur dengan apa yang ada. Karena Engkau adalah kota benteng kami, gunung batu kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatanmu, dan ingat, berpikir positif. God bless.